Halo teman-teman semua, jadi mungkin sudah pada tahu ini drone apa? Ya, ini adalah Hubsan Black Hawk 1 dan C-Fly Fate 2S, di mana di video sebelumnya sudah pernah diadu kualitas video malamnya, di mana keduanya sama-sama bagus ya. Karena memang keduanya sudah diberikan sensor Sony. Sehingga untuk kualitas terbang malam ya tidak diragukan lagi. Ya, tapi pastinya belum bisa kita menentukan mana yang lebih bagus karena keduanya masih di pengaturan auto. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan cek pengaturan kameranya guys. Jadi kita akan cek di pengaturan kameranya manakah yang lebih bagus dan lebih lengkap antara drone Hubsan Black Hawk 1 dan C-Fly Fate 2S. Yo. Oke, pertama kita akan nyalakan drone C-Fly terlebih dahulu. Tekan tahan. Ya, jadi ditekan tahan ya, bukan tekan sekali. Dan kita nyalakan juga remote controlnya. 1, 2, tekan tahan juga. Nah, ini masih warna merah, kita tunggu saja. Dan kita akan mengkoneksikan pertama ke HP Android ya. Jadi kemarin setelah saya upgrade untuk drone C-Fly Fate 2S, ya ini sudah terkoneksi. Setelah saya upgrade, kenapa tidak bisa terkoneksi ke HP Android ya? Jadi sekarang kita buktikan saja. Ini kita geser sedikit lagi. Dan bagusnya untuk drone C-Fly ini sudah mendapatkan 3 buah kabel ya. Ini saya sekarang menggunakan yang Type-C, yang tipe C. Ya, sekarang kita akan buktikan apakah dengan Android ini bisa terkoneksi setelah upgrade firmware. Kita colokkan. Shit. Iya, kita sudah colokkan. Kita tunggu dan ini sudah ada tulisan transfer file. Jadi ditunggu apakah memang tidak bisa lagi, jadi sangat disayangkan. Padahal C-Fly ini bagus ya, bisa terbang sampai 5 km. Ya, mana dia C-Fly? Halo C-Fly, ini dia. Muncullah kamu. Oke, ini dia, izinkan C-Fly akses. Jadi sudah terkoneksi sebenarnya ya. Kalau tidak terkoneksi, ini tidak akan muncul. Kita klik OK. Dan ya, seperti ini terus. Connecting. Sangat-sangat disayangkan ya. Kenapa C-Fly ini padahal produknya bagus, C-Fly Fate 2S ini bisa terbang jauh dan kameranya sudah sensor Sony, tapi setelah upgrade firmware kenapa seperti ini? Pada saat pertama saya coba ada upgrade firmware, tulisannya saya coba upgrade, ternyata setelah itu tidak bisa digunakan. Aneh sekali C-Fly ya. Kita gunakan sekarang yang iPhone. Kita coba langsung masuk ke iPhone-nya. Kita koneksikan dulu dan masuk ke iPhone. Dan kita masukkan, sorry guys, kita masukkan dan kita colok. Oke. Dan kita masuk ke aplikasinya C-Fly. Loh, kenapa dia keluar? Kita masuk lagi. Kita tunggu. Ya, jadi bisa kalian lihat di sini ada start flying. Kita klik. Dan sudah normal guys, ini sekarang pakai iPhone. Jadi entah kenapa untuk C-Fly ini sepertinya tidak suka menggunakan Android ya. Oke, jadi sudah bisa menggunakan iPhone ya. Oke, sekarang kita lupakan dulu C-Fly, kita lanjut ke Hubsan-nya. Nyalakan, tekan tahan juga sampai dia bunyi. Oke, tidak menyala. Dan ya, tekannya harus pas ya. Harus pas. Kita tunggu. Ya, suaranya khas seperti itu, khas Hubsan, dan kemudian kita nyalakan remote controlnya juga. Sayangnya di remote controlnya ini tidak ada bunyi apapun, sehingga kita tidak tahu apakah sudah terkoneksi atau belum ya. Jadi tidak ada speakernya untuk di remote controlnya. Dan untuk kabel yang diberikan di Hubsan-nya hanya 2, yaitu tipe C dan iPhone saja. Jadi untuk agan-agan yang punya HP masih menggunakan colokan micro USB ya tidak bisa ya. Atau mungkin bisa beli kabel Type-C karena untuk remote-nya menggunakan Type-C. Jadi Type-C ke micro USB, mungkin beli terpisah ya. Jadi sekarang sudah jarang HP-HP yang baru menggunakan micro USB. Rata-rata sudah menggunakan tipe C. Oke, sekarang kita koneksikan dulu. Dan di sini ada tulisannya phone dan XT ya. Jadi XT ini yang ke transmitternya. Kita colokkan dulu guys. Colokkan. Masukkan juga, colokkan lagi. Ya. Sudah terkoneksi dan tercolok, langsung dia masuk ke Hubsan. Ya, masuk ke Hubsan-nya, kita skip. Dan di sini I know it. Oke.
I know. Di sini ada tulisannya enter device, langsung muncul ya. I know it. Kemudian I know it lagi. Ya. Kita arahkan sama-sama ke sana guys. Yang pertama kita cek dulu di bagian C-Fly ya. Di C-Fly untuk pengaturan kameranya kita cek di pojok kanan atas. Ini tidak ada pengaturan kamera di sini ya. Di bagian sini tidak ada pengaturan kamera. Jadi pengaturan kameranya hanya di sini saja. Jadi untuk pengaturan kamera settingnya ini hanya segini saja ya. Jadi yang pertama ada video resolusi yang bisa kita ubah-ubah mau di Full HD atau 4K. Kemudian ada exposure-nya ya. Exposure bisa kita tambahkan dan bisa kita kurangi ya. Jadi kurang begitu signifikan untuk perubahannya. Jadi misalkan kita exposure-nya -2, dia berkurang, kita jadikan +2 dan bertambah terang dan kita gunakan default. Jadi pengaturannya di sini juga ada white balance-nya, di mana sini bisa kita pilih antara ini, kemudian ini. Jadi tidak begitu berpengaruh juga. Jadi bisa kalian lihat ya. Ya. Oke. Jadi tidak begitu banyak perubahan untuk white balance-nya. Kita klik gunakan auto. Kemudian video watermark tidak penting, foto watermark tidak penting karena hanya menampilkan waktu ataupun jam. Kemudian di sini foto resolusi juga untuk pengaturan foto resolusinya. Kemudian di sini ada ISO. Nah, jadi sekarang kita akan coba ISO 100, ISO 200. Jadi bisa kalian lihat di sebelah kiri, ISO 400 kok malah meredup. Nah, aneh kan? 1600 harusnya semakin ke kanan ataupun semakin besar ISO-nya harusnya semakin terang. Kita kembalikan lagi ke 100. Nah, jadi seperti ini. Untuk pengaturan ISO di C-Fly Fate 2S ataupun drone-drone C-Fly dari dulu memang seperti ini. Jadi seperti tidak pengaruh ya untuk ISO-nya. Ini malah tambah redup. Kok aneh? Kemudian ada scene modenya, bisa kita atur mau mode scene apa. Ya, ini mungkin sedikit berpengaruh ataupun berubah untuk warnanya. Kemudian di sini ada efek mode, ada mode art, sepia ya. Dan ini juga menurut saya nggak begitu penting ya. Jadi untuk pengaturan kamera mode di C-Fly hanya itu saja guys, jadi tidak ada lagi. Dengan harga 4 jutaan dan kamera bagus, sangat disayangkan untuk pengaturan kameranya hanya segini saja. Jadi ini sama seperti pengaturan drone toys ya, seperti ini. Padahal untuk harganya sudah 4 jutaan. Oke, sekarang kita akan beralih ke drone Hubsan Black Hawk 1. Di mana drone Hubsan Black Hawk 1 ini harga 3 jutaan ya. Dan pastinya ini masih belum ada di Indonesia. Ini saya langsung beli dari Cina. Kita klik pengaturan kamera di sini ya. Ya. Nah, jadi bisa kalian lihat untuk pengaturan kameranya di sini ada auto dan manual. Memang seperti drone-drone pro. Jadi kalau misalkan manual, sekarang kita cek ya dari ISO-nya. Kita naikkan. Nah, jadi bisa kalian lihat. Ya, jadi semakin terang. Harusnya seperti ini. Dan ini memang terasa banget. Ya, jadi terasa banget ataupun memang ngaruh banget keterangannya. Ya, jadi seperti ini, bagusnya memang seperti ini. Jadi bisa kita atur. Kemudian di sini juga ada shutter speed-nya juga guys. Jadi lengkap. Jadi apabila kita ke kiri kan juga semakin gelap ya. Dan ini memang benar-benar pengaturan kamera shutter speed. Jadi ini memang benar-benar untuk pengaturan kameranya dan memang jelas-jelas berpengaruh. Jadi pada saat manual, exposure-nya tidak bisa kita atur. Jadi misalkan di auto, ya baru kita bisa atur ya. Exposure-nya misalkan kita tambahkan, ya jadi bisa kalian lihat sendiri. Terasa banget jelas exposure-nya bertambah. Atau kita kurangi, ya kita kurangi juga terasa banget. Nah, jadi pada saat terbang malam kemarin memang sengaja saya nolkan. Biar tahu bagaimana pengaturan standarnya. Kemudian masih di pengaturan kamera, di sini ada mode foto dan video. Di sini ada single shot, continuous shooting, time photo atau panoramic ya. Jadi lengkap. Kemudian kita beralih coba ke mode video. Ya, jadi di mode video ini juga bisa kita atur untuk resolusinya. Kemudian lanjut di bagian bawahnya, di sini ada pengaturan white balance-nya. Kita akan coba auto dan manual. Kita atur coba white balance-nya ke kanan dan jelas banget ya. Jelas banget berpengaruh, tidak seperti di drone C-Fly. Autokan saja. Kita back lagi, kemudian di sini ada saturation-nya juga ada. Misalkan kita butuh ataupun mau membuat video yang lebih kontras warnanya, bisa kita tambahkan warnanya ataupun kita kurangi jadi lebih bagus ya. Pengaturannya sesuai dengan selera kita. Kontrasnya juga bisa kita atur. Kita coba ya. Oke. Apakah sambil rekam bisa kita ubah? Ya. Oke, jadi pada saat
kita record, bisa juga kita ubah-ubah ya. Kemudian misalkan kita atur kontrasnya, bisa kita atur juga kontrasnya. Wow, jadi pada saat ngerekord bisa kita atur juga. Kemudian kita back lagi, kemudian sharpness-nya ataupun ketajamannya bisa kita atur juga. Dan ini memang ngefek banget ya. Jadi bukan hanya sekedar pengaturan saja, tapi memang benar-benar pengaturan kamera. Kemudian di sini ada mode halog. Nah, halog inilah yang sepertinya seperti di drone-drone pro ya. Jadi halog ini biasanya untuk agan-agan yang suka color grading. Jadi ini sangat-sangat berpengaruh banget dan ini sangat penting ya untuk halognya. Kemudian di sini ada pengaturan kameranya agar bisa mode portrait juga bisa ya. Jadi misalkan kita mau posting di TikTok ataupun di short bisa juga ya. Mantap. Dan yang tidak kalah penting di sini ada brightness histogramnya, di mana ini sangat penting apabila kita ingin mengetahui untuk hasil videonya apakah terlalu cerah ataupun terlalu gelap. Kita akan coba. Oke, kita akan coba misalkan kita kurangi. Nah, jadi bisa agan-agan lihat. Jadi kalau misalkan terlalu gelap, cenderung akan grafiknya akan ke kiri. Nah, jadi bisa kita lihat pengaturan kameranya di sini. Jadi kalau misalkan terlalu terang juga, untuk grafiknya akan cenderung ke kanan dia. Jadi kita akan mengetahui apakah hasil video nanti terlalu gelap atau terlalu terang. Jadi ini sangat penting ya. Kemudian di sini ada pengaturan gridnya, kemudian di sini kita juga bisa memformat memori. Oke guys, jadi seperti itulah perbandingan pengaturan kamera antara drone Hubsan Black Hawk 1 dan C-Fly Fate 2S, di mana kedua drone ini sama-sama bagus ya. Oke, jadi demikianlah video perbandingan kita kali ini. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Jangan lupa subscribe juga YouTube channel Jatim Toys. Oke, terima kasih semua sudah menonton. Dadah!